何もするな、キザル。Halo nakama, jumpa lagi dengan kami di channel Gura-Gura Numi. Untuk nakama yang baru bergabung, mohon bantuan like dan subscribe-nya. Kalau sudah, terima kasih. Pada video kali ini, kami akan membahas kekuatan dari pria kekar bernama Ben Beckman. Siapa sih yang gak kenal dengan Ben Beckman? Dia adalah kru pertama yang direkrut oleh Shanks untuk menjadi nakama sekaligus wakil kapten di kapalnya Shanks. Diketahui, Ben direkrut karena Shanks tahu ia adalah orang yang ditakuti di area East Blue saat itu. Oda pernah mengungkap bahwa Ben Beckman merupakan orang dengan IQ tertinggi di East Blue. Itu berarti secara tidak langsung Oda mengatakan bahwa Ben adalah orang yang sangat cerdas. Kekuatan pria 48 tahun ini pun pernah diperlihatkan saat mengalahkan puluhan anak buah bandit Gunung Higuma dengan menggunakan gagang pistolnya, dengan hanya diayunkan tanpa ditembak. Bila hal tersebut masih kurang meyakinkan, Ben Beckman juga pernah membuat Admiral Kizaru tak berkutik hanya dengan menodongkan senapannya saja. Hal itu cukup mencengangkan sebab kita tahu bahwa Kizaru bukanlah orang yang takut apabila hanya digertak. Sekelas Silver Sarai League saja dilawannya tanpa ampun. Jadi, apabila Kizaru saja sudah tak mau macam-macam dengan Ben Beckman, berarti memang betul ada yang spesial dari pria bertubuh kekar ini. Meskipun kekuatan penuhnya belum diketahui, tetapi Ben Beckman merupakan salah satu karakter yang dianggap paling kuat di serial One Piece. Menurut Braneu, bajak laut Shanks merupakan bajak laut yang paling rata kekuatannya dan dianggap paling sulit untuk dikalahkan. Artinya semua kru memiliki kemampuan seorang Yonko. Dan menurut Databok, Ben merupakan karakter yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Perlu diperhatikan bahwa kecerdasan yang dimaksud kemungkinan bukanlah kecerdasan seperti halnya Dr. Vegapunk, melainkan kecerdasan dalam bertarung. Diketahui sejauh ini bahwa kelompok Shanks tidak ada yang memiliki kekuatan buah iblis, termasuk Ben. Meskipun tidak memiliki kekuatan buah iblis, mereka diyakini merupakan seorang pengguna haki, dan kekuatannya pun sampai dikenali banyak orang. Jika diperhatikan, memang Ben menjadi satu-satunya komandan Yonko yang tidak memiliki kemampuan buah iblis. Kita bisa melihat dari Marco yang memiliki Mighty Chazoan, kemudian King, Shiliu, dan juga Katakuri. Bahkan, Katakuri dianggap memiliki buah iblis Paramecia spesial. Itu artinya kekuatan bertarung dan kecerdasan Ben sangatlah luar biasa. Tapi, tentunya hal tersebut tidak cukup membuat Ben Beckman menjadi sosok yang ditakuti di lautan. Ada hal lain yang membuat Ben disegani. Pertama, bagaimana Ben Beckman mengetahui cara menghadapi para pengguna buah iblis. Seperti yang kami sebutkan tadi, Kizaru sendiri langsung tidak berkutik ketika pistol Ben Beckman diarahkan kepadanya. Artinya Kizaru tahu bahwa Ben bisa saja membunuh atau melukainya. Ben Beckman juga mungkin adalah seorang inventor yang selalu menciptakan sesuatu, seperti halnya Usopp. Para fans sendiri meyakini bahwa Ben Beckman menggunakan peluru berbahan batu laut untuk bisa membunuh atau melukai para pengguna buah iblis. Selain peluru berbahan batu laut, mungkin Ben Beckman juga memiliki kemampuan lainnya, seperti bertarung jarak dekat. Karena itulah kekuatannya bisa menandingi musuh kuat. Dalam Databok disinggung bahwa seluruh kemampuan kelompok bajak laut Shanks sama rata. Mungkin artinya, jika kemudian Shanks bisa melihat ke masa depan atau menguasai teknik haki, hal tersebut juga dimiliki oleh Ben Beckman. Mungkin inilah yang membuat Kizaru memilih untuk tidak bergerak, karena dia berpikir bahwa Ben bisa melihat ke masa depan untuk membaca pergerakannya.
Berbicara mengenai kecerdasan bertarung Ben Beckman dan juga kemampuan yang dia miliki, terdapat sebuah asumsi menarik mengenai bagaimana Ben Beckman bisa mengalahkan kelompok Kid saat mereka bertarung di New World. Seperti yang kita ketahui, Eustace Kid dan kelompoknya merupakan salah satu Worst Generation yang tiba terlebih dahulu di wilayah New World. Sedari awal, Kid memang sudah mengincar sosok Shanks. Di New World, terdapat dua aturan penting, yaitu jika seorang bajak laut tidak mau bergabung dengan salah satu kelompok bajak laut Yonko, maka pilihan lainnya adalah bertarung menghadapi Yonko tersebut. Kid memilih untuk bertarung menghadapi Shanks demi bisa meraih namanya sendiri. Sayangnya, ternyata kemampuan Kid masih belum terlalu kuat. Pada akhirnya, mereka pun berhasil dikalahkan oleh kelompok Shanks, bahkan Kid harus kehilangan bagian lengan kirinya. Bagaimana kemudian Ben Beckman mengalahkan sosok Kid dalam pertarungan tersebut? Jawabannya ada pada kecerdasan bertarung yang dia miliki, di mana dia bisa menirukan gaya bertarung orang lain. Seperti yang dijelaskan tadi, Ben memiliki kecerdasan bertempur yang luar biasa. Dengan kecerdasan bertarung tersebut, bukan tidak mungkin jika Ben mampu menirukan gaya bertarung orang lain. Contoh simpelnya, Ben mungkin mirip seperti Taskmaster dalam Marvel Cinematic Universe, yang mampu menirukan gerakan orang lain dengan hanya melihatnya saja. Kelompok Shanks tentunya sudah memiliki pengalaman bertarung yang banyak, artinya sudah banyak musuh yang sudah mereka hadapi. Salah satunya adalah Who's Who. Seperti yang dijelaskan dalam ceritanya, Who's Who sempat bertarung menghadapi Shanks dan kelompoknya ketika dia masih menjadi anggota CP9. Shanks dan kelompoknya berhasil mencuri buah gomu-gomu yang dijaga oleh Who's Who. Dengan Who's Who adalah bagian dari pemerintah dunia, dia menguasai teknik Crocus Hiki yang memang diajarkan kepada seluruh agen pemerintah dunia. Dalam pertarungan Who's Who dan kelompok Shanks, Ben mungkin melihat gaya bertarung Who's Who dan kemudian mengingatnya dan mengaplikasikannya. Itu menjadi salah satu kemampuan yang dia miliki. Ini juga mungkin yang bisa menjelaskan mengapa dia bisa berada di atas tiang kapal dalam waktu singkat saat di Arch Marineford, dan kemudian mengarahkan senjatanya kepada Kizaru. Ben menggunakan teknik Soru untuk bisa bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu bisa dibayangkan seberapa tangguh Ben dengan pengalaman bertarung yang dia miliki sampai saat ini. Bisa dipastikan ada banyak sekali gaya bertarung yang dia kuasai, dan mungkin kekuatan Ben inilah yang dapat membuat Kid kewalahan menghadapinya. Dengan level kekuatan Kid saat itu yang belum maksimal untuk bisa menghadapi Ben dan kelompoknya, rasanya memang wajar jika kemudian dia kalah dalam pertempurannya. Apakah Ben yang kemudian memotong lengan Kid? Bisa jadi. Namun, bisa jadi juga Shanks yang melakukannya. Yang pasti untuk sekedar memotong lengan kiri Kid, hal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Lakiro sendiri pernah menembak salah satu anak buah Higuma di kepalanya dalam Arch Romance Dawn, membuktikan bahwa mereka pun bisa saja melakukan tindakan mengerikan kepada lawan. Nah, itu tadi pembahasan tentang kekuatan dari Ben Beckman dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam video kami tersebut. Dan akhir kata kami ucapkan, sampai jumpa dan terima kasih.